Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Halo Pak Hasan, selamat sore. Halo Mia, selamat sore juga. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Pak Hasan, di tengah kesibukan yang luar biasa, Pak Hasan masih selalu menyempatkan untuk bertemu dengan fan-fannya walaupun hanya lewat suara. Karena suaranya Pak Hasan tuh pastinya selalu ditunggu-tunggu, ilmunya, resep-resepnya gitu ya. Kadang yang belum pernah melihat Pak Hasan, Pak Hasan tuh kayak apa sih? Nah, ternyata ini Pak Hasan, banyak sekali tanggapan-tanggapannya. Dan iya memang saya sudah sering bertemu dengan Pak Hasan. Dan Pak Hasan itu mau di foto, mau langsung, mau di radio, mau seperti apa, orangnya selalu ramah, selalu low profile, selalu baik gitu ya, suka bercanda, suka guyon gitu ya. Dan banyak sekali mereka yang sangat mengagumi Pak Hasan dari segi yang orangnya memang bukan hanya sekedar formulator dan juga motivator herbal, tapi juga dari sisi entertainnya itu punya gitu ya. Beliau ini memang suka menghibur orang yang sedang sakit, yang sedang gundah gelisah Baik, yuk kita sapa segera ngobrol dengan beliau di sore kali ini. Pak Hasan, di tengah euforianya panjenengan yang begitu dahsyat Mia rasakan, karena kalau Mia memang mengikuti panjenengan sudah lama, jadi saya sudah ikut sama Pak Hasan itu sekitar hampir 2,5 tahun dari awal di sana sampai di sini. Jadi memang tahu di sana itu di mana? Jangan sebut merek Pak, nggak boleh. Di sini jadi memang sudah paham bagaimana beliau ini dikenal oleh publik, bagaimana beliau ini berjuang untuk menyembuhkan orang, membuat resep-resep baru, kemudian juga menciptakan inovasi-inovasi yang selalu beda dengan yang lain, tidak asal ikut, kayak misalkan kalau bahasa Jawa tuh ungsum tuh apa sih bahasa Indonesianya? Musim. Nah, ikut musiman gitu. Misalkan kayak kemarin ada musim bajakah nih gitu. Pak Hasan pun coba kayaknya kita lihat dulu deh, nggak asal-asalan ikut-ikutan nimbrung. Jadi memang beliau ini formulator yang benar-benar bisa menciptakan resep-resep baru. Dan beliau ini fan-nya nggak main-main ya, fan-nya dari berbagai kalangan, dari anak kecil yang kalau ketemu sama Pak Hasan tuh sampai bilang ini Pak Hasan gitu, yang pengen banget ketemu Pak Hasan, sampai yang ketemu tuh malu-malu speechless gitu ya, anak kecil sampai yang remaja, banyak sekali orang tua maupun yang kalau di atasnya orang tua tuh saya mau menyebut lansia tuh enggak ya, maksudnya di atas orang tua, di dewasa yang sepuh gitu ya, yang sudah di umur 70 tahun ke atas bahkan sangat mengidolakan Pak Hasan. Nah, pastinya di tengah banyaknya orang yang mengidolakan istilahnya, karena sebutannya fans gitu ya. Banyak sekali juga kalau orang bilang semakin tinggi pohon, semakin tinggi banter juga, semakin kencang anginnya. Nah, bagaimana sih kiat-kiatnya Pak Hasan untuk menghadapi angin-angin yang semakin kencang ini? Atau mungkin pasti ada orang berpikir juga, kok kayaknya Pak Hasan tuh mulus-mulus aja, padahal kalau kita tahu mungkin ada juga angin-anginnya. Nah, seperti apa sih Pak kiat-kiat menghadapi biar keeksisan atau kesuksesan Pak Hasan ini bisa terus langgeng, bisa terus diuri-uri seperti itu kalau bahasa Jawanya. Silakan Pak Hasan. Iya, paling kencang angin di pantai, maka berbahagialah mereka yang dari pantai. Seger ya Pak. Seger. Wow. Salam-salam saya dari Hasan Sabilah kepada saudara saya yang ada di luar negeri, baik mereka yang ada di Arab Saudi, Amerika, Brunei, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Thailand. Mereka yang selalu setia mendengarkan Hasan Sabilah. Saudara saya juga yang ada di Indonesia, dari Pulau Jawa. Tentunya Pulau Jawa dari Bogor, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Berbahagialah mereka, hadirnya saya dan suara saya masih bisa terdengar. Kita bayangkan saja, belum juga regenerasi Hasan Sabilah muncul. Artinya pengganti Hasan Sabilah di dunia ini belum ada. Kalau tiba-tiba muncul ngaku-ngaku, itu boleh dikatakan ada pengganti yang palsu. Karena mengkaji ilmu herbal tidak cukup dengan sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi kita butuh waktu
sampai 25 tahun. Itu pun harus melalui penelitian, harus melalui uji coba, riset-riset. Begitu sudah sempurna baru dijadikan resep. Kekayaan Hasan Sabilah mengumpulkan banyak resep, kemudian resep itu sekarang disajikan kepada fan-nya. Kenapa begitu mudah Hasan Sabilah memberikan? Karena alasan dasarnya adalah tumbuh-tumbuhan bukan milik Hasan Sabilah. Satu, ya. Yang punya Allah. Yang kedua, Hasan Sabilah tidak pernah berpikir sombong dan pelit terhadap sesamanya. Karena kepandaian Hasan Sabilah ini datang dari fan Hasan Sabilah sendiri. Contoh, banyak orang sakit berarti saya harus meneliti. Banyak orang berkeluh berarti saya harus memperbanyak ilmu-ilmu herbal untuk mengenalnya agar keluhan tersebut menjadi sembuh. Kepandaian saya muncul karena banyaknya fan Hasan Sabilah. Maka setiap tantangan janganlah kita mundur, tapi setiap tantangan harus kita hadapi. Saudaraku fan Hasan Sabilah, berbicara tentang resep, tidak saja resep itu diaku-aku. Saya yang menciptakan, saya yang memiliki, saya yang yang mempelajari. Tapi setelah diuji di radio, diuji presentasi, diuji seminar, nggak bisa apa-apa. Pengakuan itu langsung musnah, orang tidak akan percaya. Oleh karena itu, memuncaknya nama Hasan Sabilah, apa yang dikatakan oleh Mbak Mia tadi, inilah yang saya sangat prihatin. Begitu kita berada di puncak, pasti banyak yang menggoyang agar kita tergelincir dan jatuh. Apakah setelah jatuh kita harus bangun? Jadi lagu dong. Memperhatikan ini semua, maka semua fan Hasan Sabilah tutup kuping dari provokasi, tutup kuping dari isu. Sebab yang namanya kompetitor, namanya perlawanan di dunia ini, baik di bidang agama, politik, jabatan, birokrasi, maupun sebagai pengusaha, pasti akan terjadi. Keprihatinan ini sampai sekarang saya rasakan. Bahkan ada yang mengingatkan pada diri saya bahwa saatnya Pak Hasan untuk membutuhkan pengawal-pengawal pribadinya. Saya jawab, pengawal saya adalah malaikat. Tidak digaji, membayarnya dengan sholat. Tidak perlu kita mengeluarkan biaya banyak dan tidak perlu kita rasa ketakutan. Hilangnya harta wajar. Sewaktu-waktu harta bisa dicabut oleh Allah. Tapi hilangnya ilmu tidak mungkin. Ilmu itu akan hilang. Ilmu itu akan mengalir sampai akhir zaman. Oleh karena itu, Hasan Sabilah memilih banyaknya ilmu yang diberikan kepada fan Hasan Sabilah. Cantiknya seseorang, pada saatnya dia akan jatuh juga kecantikannya. Begitu juga kebagusan dan kegantengan seseorang akan berakhir pada saatnya. Akan tetapi ilmu tidak mungkin akan berakhir begitu saja. Bahkan ilmu akan dikenang. Para pahlawan kita yang memperjuangkan bangsa Indonesia, sampai sekarang pun mereka mengenal nama-nama pahlawan. Keberanian dan tekad dan ilmu perangnya membuat orang menjadi salut dan angkat topi. Apakah kita tidak ingin melihat keberanian mereka seperti itu? Janganlah dimunculkan sifat keserakahan, apalagi merampas harta orang lain ketika orang lain itu berada di atas atau di puncak. Contoh, jabatan, berada di atas, digoyang tujuannya. Ternyata dia ingin menguasai dan ingin menduduki kursi tersebut. Ilmu belum cukup, berantakanlah dunia ini. Apalagi formulator. Digantikan dengan instan, dikarbit, dalam sebulan 2 bulan muncul. Itu bohong-bohongan. Hancurlah semua fan Hasan Sabilah yang tadinya fanatik. Ini akhirnya mereka mengalami kebencian terhadap Puspita Raja. Ini yang perlu kita jaga, Bapak dan Ibu. Hasan Sabilah selalu setia terhadap fan Hasan Sabilah. Saya
hampir 24 jam berpikir bagaimana saya memperbaiki orang yang sakit segera sembuh. Jangan terlalu lama, sebab sakit hubungannya dengan biaya. Makin lama makin banyak biaya yang dikeluarkan. Tapi yang tidak manusiawi, sekali datang berobat habislah 30 juta, 15 juta, sedikit-dikitnya 5 juta. Adakah jaminan untuk sembuh? Tidak ada. Ini tidak manusiawi. Berikanlah mereka yang tidak punya apa-apa dengan resep. Kalau memang kita mengaku orang herbalis. Banyak sekali mereka yang menawarkan pengobatan dengan ramuan-ramuan herbal. Ya kalau dia bisa meramu. Ya kalau dia bisa meracik. Kalau asal saja, yang korban mereka sendiri. Biayanya mahal lagi. Maka sadarlah kita sebagai manusia, sebelum kita dipanggil oleh Allah, maka perhatikan kehidupan manusia butuh tolong-menolong. Butuh uluran tangan orang lain. Butuh nasihat-nasihat orang lain. Butuh kepandaian orang lain. Kalau kita membutuhkan sesama hamba Allah atau sesama manusia, yang berarti tidak perlu kita akan bersikap sombong. Tidak perlu kita akan bersikap pelit. Tidak perlu kita akan bersifat angkuh, mengaku-aku dirinya menjadi bersih, ternyata semua kotoran ada di dalam dirinya. Saudaraku Fan Hasan Sabilah, dunia ini memang unik, dan dunia ini tidak bisa dipercaya dengan kasat mata. Bahkan lidah pun pandai untuk memutarbalikkan fakta, untuk memberikan kepercayaan diri. Akhirnya kita akan ikut terjerumus di dalam lidah yang tidak bertulang. Mudahnya dia berkata, dan kata-kata itu akan menyakiti banyak orang. Dengan menyakiti banyak orang itu akan menjerumuskan seseorang. Dengan menjerumus orang tersebut, dia kemudian jatuh. Setelah jatuh dia tepuk tangan. Itulah sifat-sifat jin. Sangat senang dia untuk menikmati harta orang lain, kekayaan orang lain, dan dia akan menari di atas kesengsaraan. Maka semua fan Hasan Sabilah, lingkungan kita pasti akan terjadi dimanapun juga. Karena negara kita baru negara tertinggal. Kalau negara kita sudah negara maju, sifat-sifat seperti itu mulai terkikis, hilang. Orang cuek. Orang berpikir untuk diri masing-masing, tidak berpikir dengan orang lain. Orang sukses karena dirinya, maka dia harus sukses juga. Dia harus meniru juga. Kalau kita kan enggak di Indonesia. Orang sukses bagaimana kita untuk merebut hartanya, merebut jabatannya. Belajarlah mandiri, karena kita sebagai orang muslim diajarkan gigih, percaya diri, dan jangan tinggalkan ibadah. Ibadah sunat maupun ibadah fardu. Memberi sedekah itu sunnah, jangan tinggalkan itu. Berbuat kebaikan senyum saja itu bagus. Payahnya di Indonesia ini sudah sugih, kaya raya, senyum aja susah. Begitu dia stroke, dicoba oleh Allah, akhirnya tidak bisa senyum. Orang lain akan berkata, rasa ke kue sombong, saya kue raisong akan senyum, karena kondisinya menjadi stroke. Lingkungan akan mensyukurkan, karena setiap perbuatan jelek kita pasti akan berimbas pada diri kita sendiri. Ingatlah itu saudaraku. Dari perbuatan-perbuatan itu menjadi orang menjadi pusing dan sesak napas. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sesak napas atau asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan dengan ditandai peradangan dan penyempitan saluran napas, sehingga menimbulkan, dengan penyempitan tersebut menimbulkan sesak napas. Tanda-tandanya seperti itu. Aluran napas menyempit, yaitu jalan alur trakea. Ketika kita menghirup udara, masuk ke dalam paru-paru,
kemudian terjadilah menyempit pada tenggorokan atau jalur trakea. Penyebab-penyebabnya adalah orang sesak napas atau asma. 1. Kelainan saluran pernapasan sejak lahir. Bisa terjadi Bapak dan Ibu. Bukan saja sesak napas ini hasil dari gen. Contoh, Bapak Ibu dalam kondisi sehat, lahirlah si anak, dalam usia 3 tahun muncul penyakit sesak napas. Kemudian setelah dewasa, masuk ke usia 14 tahun atau 18 tahun, dia berobat. Ditanya oleh seorang dokter, apakah ini gen? Ini bukan gen. Ini kelainan. Namanya kelainan itu bukan gen. Maka jangan disebut ini generatif. Ya boleh disebut generatif ke penyakit-penyakit tertentu seperti darah tinggi, diabetes. Itu boleh dikatakan generatif atau keturunan. Tapi kalau asma tidak. Ini kelainan. Setiap ada kelainan pernapasan atau kelainan pada jalur napas, garis bawahi. Setiap ada kata kelainan ini berarti bukan gen, bukan keturunan. Itu ya Ibu ya. Jadi Ibu perhatikan di sana. Jadi jangan takut bagi mereka yang punya anak, kemudian nanti takut bahwa dia setelah rumah tangga takut nanti akan menurun juga seperti penyakit bapaknya atau orang tuanya, tidak. Tinggal kita memperhatikan. Apa sih yang membuat seseorang itu menjadi sesak napas? Ada penyempitan pada alur napas. Kenapa bisa terjadi penyempitan? Ini bawaan dari lahir. Yang berarti sejak ibu mengandung, ini harus hobi dengan hijau daun. Cara mencegahnya seperti itu Ibu. Nah, hijau daun yang berhubungan dengan napas, brokoli, jus, ambil hijau daunnya, minum, kasih susu, selada keriting, ya. Ganti-ganti Bu. Hari ini selada keriting, besok brokoli. Dah, seminggu tinggal. Kemudian mulai lagi agar keturunan kita menjadi keturunan yang sehat. Yang kedua adalah terjadinya penyempitan saluran napas. Tadi sudah kita bahas juga. Kemudian yang ketiga adalah sumbatan lendir yang tidak bisa keluar. Ini sering terjadi Bapak dan Ibu. Dia sudah berusaha untuk mengeluarkan, sudah minum kecut-kecutan, sudah minum air yang hangat terus, tapi lendir tidak bisa keluar. Karena lendir yang memproduksi adalah kelenjar pankreas. Dia memproduksi hormon lendir, hormon insulin, hormon keringat. Berarti ada kerusakan di sana. Kita harus memperbaiki pankreas, walaupun kita bukan penderita diabetes. Kemudian yang keempat adalah tumpukan racun di dalam darah. Ini akibat pola makan, pola hidup. Ya Bu, tumpukan racun itu pola makan. Misalnya pola hidup rokok, ya. Pola makan alkohol. Terus aluminium, kita masak menggunakan aluminium, ini adalah tumpukan racun. Ini yang bisa membuat orang menjadi sesak napas. Ibu masak nasi pakai aluminium, kemudian sayur dan menggoreng pakai aluminium. Senyawa aluminium itu adalah senyawa racun. Kalau di dalam bahasa kimia begitu Bu. Itu adalah senyawa racun. Racun dimasukkan ke dalam tubuh manusia secara berangsur-angsur, dia akan menumpuk dan bersatu dengan sel darah merah. Bayangkan Bu, racun yang kita makan tidak kerasa, jangka panjangnya baru, ya. Bagusnya gimana Pak Hasan? Ganti dengan stainless agar kita hidup sehat. Boleh dong, nyombong dikit gitu. Gue di rumah pakai stainless semua itu, nggak pakai lah aluminium. Tapi kan ini hidup sehat, bukan masalah sombong ya, bukan masalah umum. Semua barang-barang yang untuk masak dari stainless, tidak ada aluminium. Ini berarti kita menyelamatkan keturunan kita. Kemudian yang kelima adalah sakit lambung yang terlalu lama. Sakit lambung diobati sembuh, kemudian sebulan lagi kambuh, sebulan lagi kambuh, bertahun-tahun selalu sakit lambung, terjadilah sesak napas. Saudara Kevin Hasan Sabila, jika kita sakit lambung bukan berarti kita pasti mempunyai sakit lambung. Jangan-jangan itu HB-nya rendah. Jangan-jangan itu kerusakan pada limpa. Untuk memastikan itu, misal kita berobat di A, divonis sakit lambung. Pindah ke B, lambung juga. Pindah ke C, sama juga lambung. Pindah ke D, tidak ada bedanya, tetap lambung. Dah,
Berarti semua perubahan-perubahan seperti itu, vonis yang sama ini bisa membuat kita menjadi berkesimpulan. Kok semua orang memvonis saya lambung, tapi tidak juga yang bisa menyembuhkan. Sakit lambung aja repot amat, sampai 20 tahun mengobati nggak sembuh-sembuh. Ternyata itu limpa. Ternyata itu HB rendah. Berarti tidak sesuai obat yang diberikan karena salah di dalam memvonis penyakitnya. Itu yang jadi pedoman kita ya Bapak Ibu ya. Memvonis penyakit keliru berarti resep yang diberikan pasti akan mengikuti keliru. Kemudian HB rendah juga bisa membuat orang menjadi sesak napas atau kambuh asma. Banyak orang mengatakan bahwa saya keringat dingin Pak, kemudian saya sesak napas Pak, kemudian saya vertigo Pak. Ini karena HB rendah. Bisa membuat orang itu menjadi sesak napas. HB rendah mudah sekali resep Hasan Sabila. Ada beluntas, selada keriting, kacang panjang, dan bayam raja. Kemudian yang ketujuh adalah kelainan fungsi hati. Kita tahu hati di dalam metabolisme dia berfungsi sebagai menyimpan HB, menyimpan protein, dan menyimpan oksigen. Nah, yang disimpan wadahnya untuk menyimpan semua vitamin yang dibutuhkan oleh metabolisme ini jebol atau rusak, tidak berfungsi, sehingga paru membutuhkan HB, membutuhkan oksigen tidak tersedia. Sesaklah napas. Apakah seperti ini harus kita perbaiki di jalur napasnya? Tidak. Ini yang kita perbaiki adalah fungsi hatinya. Maka berhati-hatilah kita memperbaiki atau merawat orang yang sedang sakit. Kita harus peka di dalam melihat mata. Karena di dalam gurat mata bisa dibaca penyakitnya. Titik-titik penyakit itu ada di telapak tangan sebelah kanan. Udara yang keluar dari pori-pori bisa kita raba bahwa ini orangnya akan menderita penyakit A, B, C. Itu bisa kita lihat. Maka kalau semua orang memvonis bahwa si penderita itu adalah asam lambung, sudah 5 tahun ini jangan ikut-ikutan kita akan memvonis asam lambung. Asam lambung sesungguhnya bisa diobati selama 3 minggu. Selesai. Tidak butuh 5 tahun. Inilah kesalahan-kesalahan kita. Ingin kita mencari kebenaran, tapi tidak juga kita dapatkan kebenaran tersebut, sehingga kita selalu sakit. Maka kepada saudara-saudaraku fan Hasan Sabila, bagi mereka yang sekarang juga menguasai ilmu-ilmu tumbuh-tumbuhan, ajarkanlah ilmu tumbuhan itu dengan benar. Jangan asal-asalan. Dia sendiri belum mencoba, keluarganya belum mencoba, dicobakan kepada orang lain. Kepada orang lain sebagai uji coba. Orang lain meninggal dunia, keluarganya selamat karena keluarganya tidak diuji coba resep yang dia buat. Orang lain yang meninggal. Kenapa? Karena dia tidak menguasai tentang kandungan tumbuh-tumbuhan tersebut. Ternyata berbahaya juga kalau kita terus-teruskan di dalam ilmu herbal yang tidak tahu arahnya, tidak tahu kandungannya yang dibutuhkan oleh metabolisme, sehingga akan berefek orang itu bisa meninggal dunia. Maka seperti kemarin, nonton melalui Instagram, melalui YouTube, mengira bahwa itu adalah bunga seruni dan daun seruni, ternyata kecipir yang dia berikan. Ini artinya orang tersebut tidak menguasai tumbuh-tumbuhan. Kasihan, langsung anjlok darahnya, tensinya langsung turun, pusing, gelir, kemudian keringat dingin karena kesalahan di dalam memberikan resep. Maka jangan lagi terpancing dengan ada Instagram, YouTube, mengangkat nama Hasan Sabila. Apa sulitnya sih? Fan Hasan Sabila sudah menyediakan nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi.
agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak salah. Saya ulang lagi nomor fannya ya. Di 083 86 74 66 518. Sekali lagi 083 86 74 66 518. Langsung ke Hasan Sabila 0812 250 6662. Itu nomor pusat atau klinik Hasan Sabila yang langsung berhubungan dengan Hasan Sabila. Nah, kalau ini baru benar ada pertanggungjawaban racikan herbal. Kalau selain itu disebut agen. Agen tidak melalui pendidikan herbal, asal nekat. Banyak juga produk-produk Hasan Sabila yang dijatuhkan harganya di bawah 170. Hati-hati dengan kepalsuan, mirip seakan-akan itu benar, ternyata tidak benar. Hati-hati. Saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dan yang paling benar. Nomor fan sudah saya berikan, nomor konsul sudah saya berikan, nomor order sudah saya berikan. Sadarlah wahai agen, kalau menjual produk Hasan Sabila, tanggung jawabnya moral, bukan seenaknya dewe. Menjual nama Hasan Sabila, ternyata itu bukan Hasan Sabila. Kemudian kita lanjut langkah-langkah dalam penyembuhan asma. Ada 6 langkah ya Bapak Ibu untuk menyembuhkan asma. 1 yaitu olahraga di siang hari untuk penyembuhan asma ya Bu ya. Lakukan di jam 10, jam 11, jam 12 ya. Lakukan dan itu olahraga. Olahraga apapun juga. Jalan-jalan santai, lari-lari kecil gitu kan, sepeda. Boleh ya. Tidak harus setiap hari, bisa kita lakukan setiap hari Minggu atau hari libur. Kemudian yang kedua, kita menghindari es. Sudah asma, minumnya es. Ini tidak boleh, ini menjadi pantangan. Yang ketiga, kita menghindari minuman berpengawet yang di botol dikemas ya, termasuk mineral ya. Ini tidak boleh. Kita airnya air rebus. Air yang direbus dari sumur kemudian diminum. Kalau air sumurnya kotor berarti air ledeng. Kemudian keempat, menghindari mengurangi obat-obatan kimia. Obat warung yang biasa dibeli, begitu dia sesak napas, lari ke warung, beli, langsung minum. Kita menghindari itu. Sebab ini akan bisa terjadi mata menjadi buta. Saya ingatkan, bagi mereka yang suka obat asma, obat pusing, obat sakit perut, beli di warung, dan ini keterusan 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan berpuluh-puluh tahun, ini bisa terjadi mata menjadi glukoma. Kemudian menghindari juga makanan asam dan kecut. Yang keenam, menghindari juga minuman beralkohol. Jadi kita jangan ngeyel. Pak, saya kalau minum alkohol itu langsung enak Pak di badan. Sesak napas saya hilang. Ya hilanglah, kamu mabuk, kamu tidak sadar. Ini adalah pantangan yang memang harus dihindari ya. Alkohol bukan obatnya orang asma, karena alkohol dapat mengurangi jumlah oksigen dan protein di dalam darah, yang berarti ini memperkeruh atau menghambat sembuhnya penderita asma. Resep-resep yang perlu dipersiapkan Ibu ya. Saya ada 4 resep, sekaligus saya memberikan 4 resep untuk asma Bu ya. Yang pertama, resep pertama adalah bayam raja, 5 kacang panjang, 3 selada keriting, 3 beluntas, 10. Ini yang pertama. Yang kedua, ketumbar 20 biji, bawang bombay separuh, kapulaga 15, adas sejumput atau secukupnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, daun pace 4, kulit jeruk purut 3, pala 2, temu ireng 1. Ini direbus dengan air 4 gelas, jadikan 2. Kemudian yang terakhir, yang keempat, cabai jamu 6, laos merah 7 cm, bunga kates gerandel secukupnya, kelembak. Kelembak ini setelah kita teliti, dia bisa memproduksi oksigen di dalam darah. Kelembak yang biasa untuk rokok ya, kelembak itu memang baunya nggak enak, tapi ini obat. Kelembak itu biasa sudah dipecah-pecah ya paling dia seujung jari gitu, kurang lebih sekitar 1 cm sampai 2 cm. Kemudian itu juga direbus sama airnya 4 gelas, sisa 2. Ada beberapa pilihan saya Pak ya. Bapak jangan bingung, Pak Hasan kok ngasihnya
kemarin ini saya ini. Enggak, itu pilihan, Pak. Mana yang menurut Bapak nyaman di badan? Ada beberapa pilihan tadi ya. Fan Hasan Sabila yang menanti Hasan Sabila, saya ucapkan terima kasih. Dan doakan terus bagi saya agar selamat dunia akhirat dan Amin ya Allah. diberikan umur panjang, Amin. diberikan kemurahan rezeki. Di mana saya berada di situ banyak fan Hasan Sabila. Amin. Terima kasih. Ketemu lagi. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.